Oke, hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya menarik banget, yaitu perbankan syariah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah bank bisa hidup tanpa bunga? Kan biasanya itu jantungnya bisnis bank ya kan? Jawabannya, ternyata ada di cara kita melihat uang itu sendiri. Ini soal pergeseran cara pandang. Dan untungnya kita nggak perlu nebak-nebak, karena semuanya itu ada di satu laporan resmi yang bakal kita jadikan panduan. Oke, ini dia peta kita. Langsung dari sumbernya ya. Statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK. Yuk kita lihat isinya bareng-bareng. Sip, pertama-tama kita kenalan dulu sama pemain-pemainnya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa jenis bank syariah. Apa aja sih bedanya? Jadi secara garis besar ada 3 nih. Pertama ada BUS atau Bank Umum Syariah. Nah ini bank syariah yang murni, berdiri sendiri. Terus ada yang namanya UUS, Unit Usaha Syariah. Ini kayak divisi syariah di dalam bank konvensional. Jadi satu bank punya 2 layanan. Dan yang terakhir BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ini skalanya lebih kecil, biasanya fokus melayani masyarakat di daerah. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya mereka dapat untung tanpa bunga? Nah, rahasianya itu bukan di pinjaman, tapi di sesuatu yang namanya akad atau kontrak. Ini kuncinya. Untungnya lagi, di laporan OJK ini ada semacam kamus istilahnya. Praktis banget. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar ya, namanya murabahah. Jadi gini, prinsip murabaha itu simple banget sebetulnya. Bank itu nggak minjemin kamu uang. Misal, kamu mau beli motor. Nah, bank yang akan beli motor itu dulu, terus dijual lagi ke kamu dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kelebihannya itu adalah keuntungan bank, dan angkanya udah disepakati dari awal. Jadi jelas, transparan, nggak ada bunga yang naik turun. Nah, selain jual beli, ada juga konsep kemitraan. Kita lihat lagi kamusnya OJK. Istilah berikutnya adalah musyarakah. Coba bayangin, kamu sama bank itu patungan bikin usaha. Dua-duanya setor modal. Kalau usahanya untung, ya untungnya dibagi-bagi sesuai perjanjian. Tapi kalau amit-amit rugi, kerugiannya juga ditanggung bareng-bareng, sesuai porsi modal masing-masing. Jadi benar-benar prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Masih soal kemitraan, tapi ini modalnya sedikit beda. Namanya mudharadah. Coba kita lihat apa yang bikin dia unik. Nah, kalau di mudharabah ini posisinya beda. Bank itu ibaratnya investor tunggal. Mereka yang kasih 100% modalnya. Terus kamu yang punya skill dan idenya yang menjalankan bisnisnya. Nanti kalau untung hasilnya dibagi. Tapi kalau rugi dari segi finansial, risiko kerugian modal itu ditanggung penuh sama bank. Kamu cuma rugi waktu dan tenaga. Oke, kita udah ngerti produk-produknya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita tahu sebuah bank syariah itu sehat atau enggak? Nah, disinilah kita perlu kenalan sama beberapa akronim penting, semacam rapor kinerjanya. Yang pertama, dan paling penting, NPF. Ini singkatan dari Non-Performing Financing. Gampangnya, ini adalah rasio pembiayaan yang macet. Jadi, makin kecil angka NPF-nya, artinya makin bagus, makin sehat bank itu. Terus ada FDR, atau Financing to Deposit Ratio. Ini tuh buat ngukur seberapa banyak dana simpanan nasabah yang berhasil disalurkan jadi pembiayaan. Ini soal keseimbangan. Kalau angkanya ketinggian, bisa jadi banknya terlalu berisiko. Tapi kalau kerendahan, artinya uangnya nganggur dan nggak produktif. Kalau soal profit, biasanya kita lihat dari 2 sudut pandang. Ada ROA, Return on Assets, ini ngukur seberapa jago bank menghasilkan laba dari semua aset yang dia punya, termasuk gedung dan komputernya. Satunya lagi, ROE, Return on Equity. Ini lebih spesifik, yaitu seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal para pemegang saham. Keduanya penting buat lihat gambaran utuh profitabilitasnya. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Kita kenal pemainnya, produknya, sama cara ngukur rapornya. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya dan lihat kenapa laporan dari OJK ini jadi super penting. Coba deh kita balik lagi lihat laporan OJK-nya. Kalau sekarang kita intip daftar isinya, daftar tabel-tabelnya, tiba-tiba semuanya jadi masuk akal kan? Istilah-istilah yang tadi asing sekarang jadi familiar. Contohnya lihat tabel 11 ini. Judulnya pembiayaan dan non-performance financing berdasarkan jenis akad syariah. Dulu mungkin kita bingung, tapi sekarang kita tahu persis apa itu NPF, kita tahu apa itu akad, kita jadi bisa baca dan ngerti data ini.
Atau lihat tabel 24. Di sini data dipecah per provinsi. Ada total aset, dana pihak ketiga, dan nah itu dia, FDR. Istilah-istilah yang tadi kita bahas sekarang jadi alat buat kita menganalisis. Kita bisa bandingin kinerja bank syariah di satu daerah dengan daerah lain. Intinya apa? Dengan ngerti beberapa konsep kunci tadi, kita tuh nggak lagi cuma lihat deretan angka yang bikin pusing. Kita sekarang benar-benar punya kunci buat ngebuka dan memahami apa sih cerita di balik semua data industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu. Sekarang setelah kamu paham bahasanya, kira-kira cerita apa sih yang mau disampaikan oleh angka-angka ini tentang masa depan industri keuangan kita? Coba direnungkan.